tolong buka Alkitabnya, karena kita akan lihat bagian ini. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku dari atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh agak dikurangi sedikit stringnya ini karena suara saya besar sekali ya. Beberapa minggu terakhir ini kami cukup sedih mendengar satu berita, satu keluarga yang cukup kami kenal jauh sebelum ini. Dulu mereka adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan, sangat aktif ke gereja, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan hanya tenaga, tetapi secara materi juga mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini kami mendengar kabar bahwa keluarga ini sekarang sudah tidak ke gereja lagi. Dan bahkan mereka sudah mulai mencari pesugihan supaya mencari magnet supaya cepat kaya. Lalu mereka sudah mulai pergi ke orang pinter tanda petik ya. Saudara, itu cukup menyedihkan sekali. Dan ternyata itu bukan tanpa sebab. 2-3 tahun terakhir ini, bahkan lebih tepatnya kurang lebih 3 tahun terakhir ini, usaha mereka itu perlahan makin drop. Sampai benar-benar merosot, saudara. Pabriknya dijual, kendaraan semua dijual. Tapi saya dengar masih ada rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa di dalam hidup ini, dalam dunia ini, kesulitan itu datang silih berganti. Semua tanpa terkecuali, termasuk hamba Tuhan. Gak terlepas dari namanya kesulitan hidup, pergumulan hidup, tanpa terkecuali, hanya beda-beda. Jenis kesusahan kita beda-beda, betul gak? Dan mungkin menurut saya berat, bagi yang lain tidak. Tapi menurut dia berat, yang itu mungkin saya tidak. Tetapi yang jelas semuanya kita punya kesusahan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri. Dan memang selama ada dalam dunia ini, memang ini tempat yang selalu akan ada gelombang selama masih hidup. Amin. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika penderitaan itu datang, ketika persoalan itu datang, seringkali menghimpit kita, menekan kita, membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi marah kepada keadaan, marah kepada sekitar kita, bahkan kita bisa marah kepada Tuhan. Pernah gak marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan? Saya rasa pernah. Nah, inilah keterbatasan kita ya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kok bisa seperti itu? Lalu kita katakan Tuhan tidak memeliharaku, Tuhan tidak menjagaku, Tuhan tidak memimpin hidupku. Saudara, itu disebabkan karena di dalam hidup ini, ketika kita berbicara tentang kata pemeliharaan Tuhan, atau ketika kita bicara dengar atau kita mengharapkan satu kalimat pemeliharaan Tuhan, maka yang ada di benak kita adalah pemeliharaan Tuhan itu artinya cukup. Dan
Dan cukup itu bukan hanya sekedar cukup biasa, tetapi bagi kita manusiawi kita ini pemeliharaan Tuhan itu adalah cukup dalam arti selalu cukup, bahkan melimpah. Lebih dari apa yang kuperlukan itu pemeliharaan Tuhan. Aku baru berkata Tuhan memelihara hidup saya. Benar gak? Kalau masih hanya cukup-cukup dikit, masih belum lah, ya kan? Tapi kalau lebih dari cukup dia ada cukup, bahkan lebih dari apa yang kuperlu, baru kita berpikir itu pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, itu yang membuat kita terjebak di dalam satu keterbatasan pemahaman bahwa pemeliharaan Tuhan itu hanya sejauh kata cukup. Dan lebih lagi kita mengharapkan kata melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian kita akhirnya berfokus di situ dan berkutat di dalam pemeliharaan secara jasmani. Kita ketika bicara pemeliharaan Tuhan, kita lebih banyaknya apa? Berbicara dan melihat pemeliharaan Tuhan secara jasmani. Secara apa? Secara kebutuhan hidup. Benar gak? Udah, pemeliharaan Tuhan itu sebatas kebutuhan hidup kita di sini. Nah saudari kasih Tuhan, kita itu seringkali lupa bahwa sebenarnya ada satu pemeliharaan Tuhan yang lebih besar. Pemeliharaan Tuhan yang terutama dan kebutuhan kita yang paling utama dalam hidup ini, baik di sini maupun nanti. Pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa habis dimakan oleh waktu. Pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa dicuri oleh pesaing bisnis kita sekalipun. Pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa direnggut oleh kurangnya bahan makanan. Pemeliharaan Tuhan yang tidak diambil oleh penderitaan apapun termasuk sakit penyakit. Pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa direnggut oleh kematian fisik. Apa itu? Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih ini baru beli soal. Bapak Ibu nggak perlu ya. Untuk apa itu sih? Untuk apa ya? Ini dia. Pemeliharaan Allah yang paling kita butuhkan sesungguhnya dan yang kekal, yang tidak bisa direnggut oleh apapun, bahkan kematian duniawi pun, kematian manusiawi ini pun tidak bisa direnggut. Apa itu? Keselamatan. Pemeliharaan Tuhan itu adalah Tuhan telah melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Sama-sama kita baca. Tuhan telah melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat Mazmur 30, kita melihat di sana saudara, ayat yang kedua itu bicara tentang nyanyian baru. Apa itu nyanyian baru? Sekali lagi saya katakan, kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, tetapi saya ingatkan kembali. Nyanyian baru itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar. Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha memberi kesempatan, Tuhan Maha baik, Tuhan yang walaupun murka tapi kemudian Dia mengasihi kita kembali. Sekalipun kita jatuh kemudian Dia biarkan kita tergeletak, Dia angkat kita kembali, termasuk di dalam menyelamatkan jiwa kita. Nah, sehingga ketika kita melihat semuanya itu, maka kita berkata, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan ya, itu nyanyian baru. Nah, di ayat yang kedua, itu nyanyian baru yang disampaikan oleh Daud. Dia katakan, aku akan memuji Tuhan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Sebenarnya ini sifatnya dia memuji Tuhan untuk selama-lamanya atas kebaikan Tuhan. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sering keluar dari mulutnya, yang betul-betul sudah tahu betul bahwa Allah itu baik bagi dirinya, yang selalu keluar apa? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan begini. Minggu lalu. Dikit-dikit. Kenyang. Saya ini sering ngomong sama Musa sama Nana. Kadang-kadang
kenyang karena kenyang. Kenyang. Kenyang loh, kenapa? Kenyang. Kekenyangan. Yang mau ngomong gini loh, puji Tuhan, kenyang. Nah ya toh, saya sungguh saya itu apa ya? Bukan memuji diri, tapi saya tahu betul Tuhan itu begitu baik. Saya gampang sekali, senang sekali, bukan masalah gampang, tapi senang sekali berkata, puji Tuhan. Mau kemana, naik apa, puji Tuhan. Naik kendaraan, puji Tuhan. Turun, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Itu makanan udah ada, tapi menurut dia kurang enak. Yang mau bilang gitu, puji Tuhan masih bisa makan. Puji Tuhan itu nyanyian baru. Bener gak? Ya kayak musuh kemarin, saya gak pinter. Gak tau, Pak Heri yang musuh yang gitu ya. Nah itulah ya. Jadi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan itu berkata puji Tuhan. Nah, kenapa? Kita lihat bagian ini ya. Daud berkata ya, kita lihat ya slide yang tadi. Oke, baik. Dikatakan di sana sebab engkau telah menarik aku ke atas dan memberi dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita. Nah, kita melihat dulu. Daud berkata puji Tuhan, aku memuji Tuhan seumur hidupku, aku menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu karena Daud sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan. Bukan karena Daud pengen nyanyi-nyanyi aja, puji Tuhan, haleluya, tapi hanya sebentar di sini. Tinggal sampai di sini, puji Tuhan, atau karena dia pintar main kecapi lalu dia karang lagu, enggak. Daud berkata aku memuji Tuhan karena dia betul-betul sudah mengalami siapa itu Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dialami? Dikatakan engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Kata menarik aku ke atas itu berarti satu keadaan di mana Daud mengalami jurang yang paling dalam. Dan bukan berarti jurang yang kayak benar-benar masuk jurang, tetapi jurang kehancuran hati. Jurang di mana dia jauh dari Tuhan. Jurang di mana dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan telah mengangkat aku. Sehingga semua musuhku tidak bersukacita atas kejatuhan itu. Oke ya. Daud pernah jatuh. Bahkan kejatuhan Daud itu fatal sekali. Tetapi Tuhan sudah menariknya kembali. Sehingga musuh-musuhnya tidak menertawakan dia. Ya, itu secara yang fisik. Tetapi secara rohani, sebenarnya bagian ini nanti kita melihat bagian ke bawah. Daud sedang berbicara kejatuhan rohaninya. Dan biasanya saudara, orang jatuh dalam dosa atau jatuh dalam hal yang lain juga, itu biasanya karena kerohanian juga jatuh. Orang kalau rohaninya stabil, maka dia tidak jatuh di dalam berbagai-bagai hal. Tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dikatakan lagi ya, ayat yang ketiga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, engkau telah menyembuhkan aku. Kata saudara, engkau telah menyembuhkan aku di sini. Daud berbicara tentang kesembuhan dari dosa. Daud tahu bahwa ketika dia jatuh sebenarnya penyebabnya bukan lagi karena dosa itu. Dia jatuh kepada Berseba bukan karena Bersebanya sebenarnya. Tetapi karena kerohaniannya yang keropos. Karena kerohaniannya yang jatuh. Karena kerohaniannya yang sudah di bawah. Saudara, stimulus di sekitar kita itu akan selalu ada. Rangsangan di sekitar kita itu jangan hanya bicara rangsangan seksual ya. Rangsangan macam-macam yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Setiap kita buka mata ini, itu stimulus itu ada di mana-mana, benar gak? Stimulus itu apa ya? Pancingan gitu loh, rangsangan dari luar itu yang membuat kita marah, yang membuat kita ini dan itu melakukan hal-hal yang gak benar itu ada. Tapi saudara, kalau rohani kita penuh, kalau rohani kita stabil, sekalipun stimulus ada di sekitar kita, kita tidak akan jatuh, betul?
Betul? Amin. Bolehlah betul, amin, yang penting betul aja gitu. Iya, jadi jangan salahkan iya karena aku lihat itu itu cewek saya sih, jadi aku tertarik, jadi gimana ya? Dan bilang gini, iya karena uangnya segepok sih, mulai ada di depan mata, masa gua nggak ambil? Ya kan daripada diambil orang lain gitu kan? Ya bagaimana aku nggak marah, nyebelin? Bagaimana aku nggak mangkal, pulangnya malam? Ya gua teriakin lah suami gua gitu kan? Itu stimulus, rangsangan dari luar. Keputusan untuk kita jatuh atau tidak itu tergantung sebenarnya rohani kita sedang sehat atau sedang sakit. Ya, jadi mulai hari ini jangan kasih alasan di sekitarnya. Jangan tunjuk sini, tunjuk sana. Ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dikatakan di sini, engkau telah menyembuhkan aku. Bukan hanya menyembuhkan stimulusnya, tetapi dari dalam dosaku telah engkau sembuhkan. Ya. Ayat yang keempat. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Nah, ini jelas sekali ya. Dunia orang mati yang disampaikan di sini adalah berbicara tentang hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Daud. Sebagai orang yang berdosa, seharusnya ditimpakan hukuman, bukan hanya hukuman yang sementara, tetapi juga hukuman yang kekal. Masuk ke dalam dunia orang mati itu berbicara tentang neraka yang kekal selama-lamanya. Tetapi Daud berkata, puji Tuhan, engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah mengeluarkan aku, mengambil aku dari neraka itu, menyelamatkan aku dari neraka itu. Dan engkau memberikan aku kepada tempat yang kekal, yaitu surga. Saudara, secara teologis, kalau kita melihat bicara Daud ya, maka kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, saudara, dikatakan di sana bahwa penyakitkulah yang ditanggungnya. Itu berbicara bahwa Daud ya, Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Di dalam konteks dahulu pada zaman Daud sebenarnya mereka sudah melihat kepada Kristus yang menyembuhkan kita, penyakit kita, dosa kita secara kekekalan. Artinya saudara, sekalipun secara nama Kristus belum bertemu dengan Daud, Daud belum bertemu dengan Kristus, tetapi Daud sudah mengalami keselamatan yang daripada Kristus itu sendiri. Amin. Allah kita sama, bukan satu Allahnya yang perjanjian lama, satu Allahnya Allah kita esa. Amin. Oke, sampai di situ kita tidak terlalu banyak mendalami bagian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara dikatakan di bagian itu, itulah sebabnya Daud menyanyi dan memuji Tuhan karena kasih Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak bisa sampai di titik melihat pemeliharaan Tuhan itu yang kekal itu, karena kita cenderungnya sekali lagi melihat yang sifatnya materi, dan kita sendiri enggak betul-betul mengalami apa itu Tuhan yang sudah melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Sesungguhnya itu pemeliharaan Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan yang kita butuhkan. Saudara, kesulitan di dunia ini berhenti di sini. Kekurangan makan di sini berhenti di sini. Tapi kalau kita belum diselamatkan dalam hidup yang kekal, penderitaan itu jauh lebih besar lagi kalau kita masuk neraka. Maka pemeliharaan Allah yang paling besar apa? Anugerah keselamatan. Dia telah melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Dan puji Tuhan, Kristus sudah mengerjakan itu di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Amin. Itu pemeliharaan Tuhan yang kekal. Itu sebabnya di dalam bagian ini, Mazmur 30 ini, Daud mengingatkan kita kembali untuk berkata, terpujilah Tuhan.
Mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Seorang jemaat badannya besar. Siapa yang badan besar di sini? Jangan lihat ke mimbar ya. Badannya besar, tatoan, tinggi besar. Ya, tinggi besar tatoan gitu ya. Lalu kemudian Saudara, Bapak ini ke gereja. Kalau ke gereja, dia itu nyanyi suaranya besar sekali. Ya, memang biasanya lah orang badan besar kayak kita ini ya, suaranya menggelegar, tapi enggak juga sih, enggak semuanya ya. Coba lihat agak sebelah sana, Pak ini sekarang udah agak lebih kecil badannya. Jangan lihat Pak Roman, enggak terlalu besar, enggak terlalu tinggi ya. Oke. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia nyanyi itu aduh suaranya besar, sehingga orang-orang di sekitarnya dekat-dekat dengan dia itu terlewatkan dari rasa ngantuk. Siapa yang ngantuk sekarang? Kalau ngantuk sekarang coba yang sebelahnya, nanti suaranya besar. Nah, istrinya itu kesel, seringkali kesel, sulit-sulit musikan suaranya gitu. Karena apa? Suaranya besar, fales. Agak mirip-mirip, ya, kayak kita nyanyi paduan suara do do re ri gitu ya. Bola-bali istrinya bilang gak enak sama orang, tambah dicolek sama, biasalah. Ada nggak suami istri yang kalau ibadah cocok? Iya kan? Oh, tambah dicolek sama istrinya, tambah besar suaranya. Wah, istrinya kesel. Dia bilang, setiap dia lewat kan biasa kita salam-salaman tuh, tapi bukan di sini ya. Kita salam-salaman kan biasa di depan kan dengan Bapak Ibu pendetanya. Dia selalu bilang, Pak, Musa, Pak Pendeta, tolong. Biasanya gitu kan, itu loh, tolong tegur suami saya itu loh, suaranya besar sekali kayak anjing menggonggong. Udah fales saya, tolonglah. Setiap minggu ngomong tuh sama Pak Pendeta, tolonglah tegur suami saya gak enak sama jemaat yang lain. Nah, sebenarnya pendetanya biarkan ya orang nyanyi, biar aja nyanyi. Di gereja itu lu mau nyanyi fales mau gak fales itu gak peduli. Tuhan gak lihat suara, Tuhan lihat hati. Tapi karena penasaran, suatu kali pendetanya panggil. Ditanya, Pak, Bapak kok suaranya besar sekali kalau nyanyi ya? Nah, kita pikir wah bisa marah nih orang gitu kan, badan besar, tatoan apa gitu. Tapi dia lembut sekali. Dia tundukkan kepala, dia bilang, Pak Pendeta, saya itu menyanyi karena saya sudah begitu mengalami kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya itu tidak terhitung. Saya ini bunuh orang udah, preman iya, narkoba iya, zina iya, semua dosa saya sudah lakukan. Tetapi ketika saya bertemu Yesus, Yesus menangkap saya. Penghiburan terbesar adalah ketika Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dosaku dan menyucikan seluruh hidupku. Dan aku dilayakkan untuk memuji Dia. Dilayakkan ke rumah Tuhan. Dilayakkan untuk menyembah. Terus pendeta tanya, lah kalau begitu kenapa suaranya harus besar? Dia bilang begini, Pak Pendeta. Dia udah mulai tunduk ya, menangis ya. Pak Pendeta, saya menyanyi dengan suara besar. Sebenarnya karena saya ingin Tuhan mendengar bahwa saya sedang memuji Dia. Saya menyanyi dengan suara yang sebesar-besarnya. Saya hanya pengen Tuhan dengar bahwa saya sedang memuji Dia. Gantian pendetanya yang nangis. Pendetanya belum tentu sampai hatinya ke situ kan. Aku ingin memuji Tuhan dan aku pengen Tuhan dengar bahwa aku sedang memuji Dia. Karena aku bersyukur berlimpah-limpah kepada Tuhan. Siapa yang punya hati yang sama dengan Bapak yang badan besar ini hari ini? Aku pengen memuji Tuhan dan aku pengen Dia dengar sampai Dia dengar bahwa
mau aku memuji dia karena kebaikannya. Aku ini udah siap, tapi dilayakan oleh Tuhan, bahkan disediakan sorga yang kekal. Ini yang sebenarnya nyanyian baru yang sesungguhnya. Ini yang disebut dengan nyanyian baru yang sesungguhnya. Mengapa? Karena dia sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang besar. Hidup yang kekal, pengampunan yang dari Tuhan. Itu sebenarnya pemeliharaan Tuhan yang sebenarnya paling kita butuhkan di dalam hidup. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kenapa seringkali ketika kata pemeliharaan itu tidak terasa cukup, lalu kemudian kita jauh dari Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita menganggap Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak berpihak kepada kita, Tuhan tidak pelihara, Tuhan tidak jaga. Mengapa saudara? Karena ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, yang paling utama terlintas di pikiran kita apa saudara? Yang bersifat materi. Bukan berarti kita nggak butuh loh ya. Tapi kita lebih fokus kepada yang pemeliharaan yang sifatnya materi. Pemeliharaan Tuhan, fokus pikiran kita, otak kita seluruhnya adalah yang berhubungan dengan kebutuhan materi yang di sini. Bagi kita pemeliharaan Tuhan itu adalah kebutuhan yang tercukupkan. Jadi tercukupkannya itu cukup untuk ini, cukup itu ini. Jadi cukup itu seringkali orang bilang gini, cukup untuk makan ini, cukup untuk makan itu, cukup untuk jalan-jalan, cukup ini, cukup. Artinya setiap gua butuh cukup ada. Paling enak itu hidup cukup sana, cukup sini gitu ya. Usaha pekerjaan selalu diberkati, tidak ada sepinya. Nah, itu baru kita bilang, oh ya Tuhan pelihara, ya kan? Apalagi hutang lunas tanpa dibayar, nggak boleh hutang harus lunas ya. Apalagi, ayo coba curhat, tak apa-apa. Keluarkan aja isi hatinya, ayo. Sakit disembuhkan, terjadi mujizat, bla bla bla, sakit sembuh, itu baru Tuhan pelihara. Kita membutuhkan kesembuhan ya. Apalagi Pak Edi, ada kemudahan di saat sulit. Tiba-tiba di saat sulit ada orang yang menolong kita. Wow, Tuhan pelihara. Setiap doa langsung dijawab. Yang tidak punya rumah, punya rumah. Lalu kemudian 1. Lalu kemudian dipelihara Tuhan 2. Dipelihara Tuhan 3. Dipelihara Tuhan 4. Dipelihara banyak. Nah, kita kata pemeliharaan Tuhan selalu kita lipat gandakan. Jadi lebih banyak dari yang sekarang itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi yang tadinya nak jalan kaki, naik kura-kura, terus dipelihara oleh Tuhan bisa naik angkot. Terus minta dipelihara oleh Tuhan bisa naik apa? Motor. Ya kan? Mulai dari motor yang kecil paling langsing sampai yang paling gede. Ya kan? Terus kita minta dipelihara oleh Tuhan. Kata dipelihara itu berkembang. Kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu dipelihara Tuhan. Mulai mobil. Yang sebelah sini agak ada senyum-senyum. Ada yang senyum-senyum. Ya Pak Jeral ya. Nah, apalagi satu mobil baru, satu lagi, dan kita merasa bahwa dan mindset kita pun semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa ada yang paling kekal. Ada yang paling kekal. Semua yang di sini, pemeliharaan materi yang di sini, itu sifatnya sementara. Ketika tidak cukup makanan, sebenarnya masih makan kok kita ini. Kalau nggak cukup, berarti kan udah mati semua kita ini kan. Nggak ada di sini. Kalau benar-benar kita nggak makan, pasti nggak ada kita di sini. Udah mati semua. Benar nggak? Berarti kita ini masih cukup kan? Masih dipelihara Tuhan nggak? Amin. Kalau benar-benar nggak dipelihara, udah mati kita sudah. Nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali, nggak ada gitu. Maka sekarang saudara, ketika cukupnya sederhana, tapi ada. Kita bilang apa?
Tuhan masih bisa makan. Sebab kekurangan ini pun akan berakhir di sini. Ada sesuatu yang kekal, yang tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi apa? Kekurangan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada yang mati. Tuhan sudah sediakan itu. Itu pemeliharaan yang paling besar. Itu pemeliharaan yang paling besar. Dengan demikian saudara, kita ini menjadi teguh di dalam Tuhan. Ketika ada persoalan, saya katakan tadi, dari awal saya katakan bahwa dunia ini tempat untuk bergumul. Jangan katakan, oh udah enak, saya sudah melayani, saya sudah baik, saya sudah ini, lalu kemudian tidak ada lagi kesusahan. Nah saudara, Tuhan katakan apa? Langit tidak selalu biru, tetapi Tuhan pasti pelihara. Dan pemeliharaan yang kekal, ingat itu. Tuhan sudah sediakan itu yang kekal. Tuhan sudah melepaskan kita dari hukuman kekekalan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kesusahan yang sifatnya di materi di dunia ini, Tuhan pun juga sudah berjanji bahwa tidak ada kesusahan yang selama-lamanya. Satu persoalan itu tidak ada yang selama-lamanya. Persoalan itu menetap di situ dan dah selesai. Makanya di ayat yang ke-6, dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup apa? Ia, ayat yang ke-6, coba lihat. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara tahu itu artinya apa? Slide-nya. Tidak ada penderitaan yang kekal, tidak ada kesusahan yang kekal. Itu janji Tuhan. Terlebih pun, kalaupun tidak selesai di dunia ini, sampai menutup mata, penderitaan itu pun akan berakhir ketika kita tutup mata secara manusiawi. Ketika kita tutup mata dan kita masuk dalam kekekalan, semua penderitaan itu selesai. Karena apa? Tuhan sudah melepaskan kita dari hukuman kekal. Kita sudah disediakan sorga, tempat untuk yang paling terpelihara. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Berapa waktu yang lalu, waktu saya pulang, waktu abang saya dipanggil Tuhan. Sebelumnya kan saya pulang itu kan abang sedang sakit. Dia hanya sakit itu hanya dalam 3 minggu. Hanya dalam hitungan 3 minggu, saudara. Nah saya pulang, saya pikir dengan dekat bisa ketemu langsung, bisa ngobrol, bisa doa, Tuhan bisa lebih jawab gitu kan. Jujur saya sangat berduka sekali abang itu pergi. Suatu ketika saya cerita, saya ada seperti pelayanan sekarang itu karena abang saya itu. Tuhan pakai hidupnya. Lalu kemudian saudara, sampai detik-detik Tuhan panggil. Itu karena semua sudah menangis itu pas hari Minggu. Untung kami nggak pergi ke keluar gitu ya. Saya berdoa dalam tangisan. Berdoa itu bukan, jujur berdoa bukan serahkan abang saya dalam tangan Tuhan. Jujur, karena seperti kita tidak bisa sepertinya masih ada lah orang masih baik-baik saja gitu. Saya sambil pegang kepala abang itu saya katakan, dalam nama Yesus sehat, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus dipulihkan, dalam nama Yesus abang bisa bernafas lagi, dalam nama Yesus abang tarik nafas, dalam nama Yesus. Tetapi dalam nama Yesus abang bisa tarik nafas, justru abang tarik nafas benar habis. Waduh, secara manusia itu memukul ya. Singkat cerita saudara, setelah dimakamkan, nah memang abang itu dikubur di belakang rumah, di halaman rumahnya cukup luas, di belakang dia sudah sediakan tempatnya ya, karena memang orangnya teratur sekali. Besok paginya saya bangun pagi, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Saya yakin yang pernah mengalami duka itu, nggak bisa tidur ya, nangis. Saya amat nangis loh. Siapa bilang saya nggak nangis? Oh, enak aja. Berpisah dengan saudara nggak enak itu ya. Tapi itulah ya, janji Tuhan pemeliharaan Tuhan. Pagi-pagi saya pergi, kata udah sepi karena semua orang capek tidur. Saya pergi dan memang ada tempat tataan duduk di situ. Memang kebiasa kita duduk-duduk nongkrong di situ kan luas sekali di situ. Saya duduk di situ, saya nangis. Saya ingat waktu dia sakit, saya kurang lebih seminggu lah ya nemenin dia di rumah sakit itu.
panggil Tuhan, ada dokter itu, dokter berkat itu datang. Dia bilang, Bu Pendeta silakan berdoa sebelum ditutup. Saya dibawa ke ruang jenazah. Saya sedang menangis. Saya menangis. Saya bilang, apa dokter? Saya benar-benar minta maaf. Saya hamba Tuhan. Tapi ini abang saya. Saya nggak bisa lupa. Ini abang saya. Dokter bisa bantu doa. Puji Tuhan, dokter berkatnya juga rohaninya bagus ya. Dia yang berdoa. Waktu di samping kuburnya pagi itu, saya bilang, kayak ngomong-ngomong biasa lah ya. Pernah mengalami duka kayak ngomong-ngomong kita. Saya ngomong sendiri. Sampai lihat apa namanya nisannya. Bang, akhirnya segala penderitaan sudah selesai. Abang sudah tidak sakit lagi. Berakhir di situ penderitaan. Kenapa? Saya tahu abang saya sudah masuk surga. Ya saya ngomong sendiri, penderitaan selesai. Di sisi lain itu memberi penghiburan bahwa penderitaan apapun di dalam dunia ini, ketika kita tutup mata, selesai sampai di situ. Masuk di dalam pintu kekekalan, Tuhan sudah menyediakan surga. Amin. Setelah itu saudara, saya sambil menangis lalu saya layangkan pandangan saya, kan agak menaik di atas. Nah ini rumahnya dia, rumahnya di bawah itu ada sini cukup luas, cukup besar. Saya layangkan pandangan, ada kendaraannya di situ. Ada satu kendaraan yang baru dia beli kurang lebih 6 bulan, cukup mahal. Untuk ukuran kendaraan itu cukup mahal. Saya lihat ya satu-satu. Saya nangis lagi. Saya bilang, Bang, berkat Tuhan pun ditinggal. Sakit penyakit berakhir ditinggal. Berkat Tuhan pun yang ada selama hidup pun ditinggal. Hanya satu yang bisa dibawa. Apa itu? Apa itu? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dalam Yesus. Buah dari salib Kristus. Apa itu? Keselamatan. Semua, baik itu pemeliharaan Tuhan secara materi ini yang melimpah sekalipun, ditinggal. Saya lihat semua itu Tuhan. Saya tahu abang itu bekerja keras luar biasa. Dari muda dia udah punya usaha sendiri sampai sekarang. Bekerja. Selesai tutup mata ditinggal. Penderitaan pun ditinggal. Berkat jasmani pun ditinggal. Tak hanya satu yang bisa dibawa, apa? Anugerah keselamatan itu yang bersama-sama dengan dia. Yang membawa dia kepada tempat itu. Dan itu penghiburan kekal sampai hari ini. Itu penghiburan kekal sampai hari ini. Abang sudah tenang. Saya harus istilahkan dia sudah tenang. Semua penderitaan sudah selesai. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sesulit apapun di dalam dunia ini, satu hal jangan tinggalkan. Apa? Satu hal jangan tinggalkan. Siapa? Yesus. Satu hal jangan tinggalkan Yesus. Sekalipun engkau mati kelaparan, jangan tinggalkan Yesus. Karena pun mati karena kelaparan, ada kekekalan kepada. Ada sorga yang di sana tidak ada lagi kelaparan. Amin. Saudara, ini sangat menghibur, saudara. Sangat menghibur. Ini bukan iming-iming, saudara. Bukan teologi teologi bius, saudara. Tapi ini benar. Semuanya akan ditinggal. Jangan lepaskan Yesus. Seperti tadi yang yang saya ceritakan keluar. Kami terus berdoa untuk mereka. Saudara, kiranya Tuhan menolong mereka. Karena apa? Jangan fokus kepada pemeliharaan yang di sini. Di sini akan berakhir. Ada satu pemeliharaan yang kekal. Beberapa waktu terakhir ini mama saya sering bertelepon. Saya pernah share di Facebook ya. Ada satu lagu, karena selalu kalau dia tanya, kamu lagi ngapain? Lagi pelayanan, Ma. Lagi ngapain? Lagi persiapan, Ma. Lagi ngapain? Lagi pelayanan, Ma. Lagi main. Dia bilang, kamu capek ya? Saya bilang, ya karena ada capek secara fisik ya. Ada capek-capek sampai pantat ini kebas. Karena persiapan ya. Kalau persiapan gini, pikir ini 1 jam doang. Berjam-jam ini. Ya kan? Karena runut dari ngomongnya kemana-kemana. Jangan sampai cepu sana cepu sini. Nanti Bu Erna gak ngerti apa maksudnya gitu kan. Pantat capek, emang capek, Ma. Dia selalu nyanyi. Ada bahasa dia sama Tuhan. Tapi bagus kan. Bahasa Indonesianya
di sini, ketika engkau menangis di sini, penghiburan yang kekal, ingat kepada surga. Semuanya, kecapekan, penderitaan, air mata, kesusahan, sakit, penyakit, hanya di sini. Lihat kepada surga. Nah, saya nggak bisa ajarin, soalnya semua nggak bisa bahasa Nias di sini, ya kan? Aduh, bagus sekali. Tahu nggak sekarang? Jadi kalau berjalan sambil naik mobil itu, kalau misalnya agak jauh, teleponan, saya minta, kalau saya udah mulai capek nih, nyanyi dulu, nyanyi yang lagu itu. Itu penghiburan bagi mama saya juga, dan juga penghiburan bagi saya. Saya katakan mama juga terhibur dengan katanya, semuanya juga nanti mama juga penghiburannya surga. Amin. Ketika kesusahan datang, bahkan jangan tunggu kesusahan datang, setiap saat ingat penghiburan, pemeliharaan yang kekal, lihat kepada surga.